enaknya finish di peringkat berapa Arsenal? Bung Gita Salesao setelah melihat penampilan Arteta yang makin menjanjikan bersama Arsenal, kira-kira peringkat berapa layaknya Arsenal mengakhiri kompetisi Premier League musim ini? Menjanjikan dari sisi hasil iya, tapi kalau ngelihat kan masih banyak ugly win-nya ya. Terus kan kalau kita bicara, tapi kan yang penting menang. Ya, kalau kita ngomongin musim lalu kan mereka kalah nggak perlu dari Everton 2 kali, dari Aston Villa 2 kali. Sekarang Aston Villa udah dilewatin. Jadi gue sih berpikir bahwa nggak masuk zona Liga Champions tetap, tapi posisi 5-6 itu reasonable buat Arsenal. Serius? Artinya dia nggak bakal pekan sekarang pekan keberapa ini? Udah pekan ke 11 kan? 11. Terus sekarang udah menjanjikan 5. loh. Iya, naik. Tapi kan ke depannya dia kan belum berhadapan dengan Liverpool, belum berhadapan dengan Manchester United, jadwal yang masih berat. Dan kalau bicara Wenger dulu kan mereka selalu kalah dari City, kalah dari Chelsea, kalah dari Liverpool, draw dari Manchester United setelah Sir Alex Ferguson pergi ya. Tapi kan mereka ngalahin lawan-lawan yang ada di bawah mereka. Makanya mereka masuk Big Six. Nah, itu yang nggak terjadi di Arteta 2 musim pertamanya Arteta, dan ya, lihatnya kayak bakal musim ini yang mudah-mudahan akan terjadi kalau melihat kondisi sekarang. Kan unexpected resultnya hanya lawan Brentford di week pertama ya. Lawan Chelsea, lawan City expected itu. 0-5 ya expected sebenarnya. Dari pekan pertama sampai sekarang, kalau lu ngasih rapor Arteta, tadi kan lu bilang hasilnya oke, tapi belum memuaskan. Rapornya berapa, Git? Rapornya gue bilang masih 6,5 ya. Pelit banget. Pelit. Kalau jadi dosen ngeri. Gini, karena banyak banget kan mereka 8 pertandingan terakhir 6 kali menang, 2 kali imbang. Tapi 2 kali imbang itu kan benar-benar mainnya mereka nggak bagus ya. Lawan Crystal Palace terutama yang nggak bagus. Terus Palace bisa ngalahin tim-tim. Iya, lawan Burnley itu mereka paling jelek banget tuh mainnya. Lawan Burnley artinya hanya 1-0 dan hanya 2 shot on target. Kalau kemarin kan mereka menang 1-0 tapi mereka punya banyak peluang yang nggak bisa mereka manfaatin. Artinya mereka masuk sepertiga daerah lawan. Udah bagus. Nah, lawan Burnley itu jelek. Masih banyak lah PR antara 6,5 sampai 7 ya. Kalau gue naikin pun ya dekat-dekat ke 7 doang, tidak sampai lebih dari 7. Itu dari 6,5 ke 7 disogok berapa lo? Ini aja dikasih makan sama Arteta di rumahnya sama keluarganya. Itu diajak nyanyi. Arteta penyanyi loh. Arteta Franklin. Tua banget loh. Iya. Jangan sambil bilang nggak tahu Arteta Franklin. Kita kasih foto muka Arteta Franklin. Dari pelatih ke pemain. Pemain yang membuat lu tersenyum musim ini dari Arsenal, ya gue sih bisa nebak sih. Siapa? Emil Smith Rowe lu ya. Emil Smith Rowe iya, bukannya Saka juga iya. Terlepas dia banyak terakhir kemarin jelek ya? Iya, terakhir jelek, tapi kan ya pantas dia dipanggil tim. Tapi sebenarnya kalau dalam setelah mereka kalah 3 kali berturut-turut terus datang Ramsdale, harus dibilang yang paling bikin tersenyum tuh Ramsdale ya, mau nggak mau. Dalam 8 pertandingan kan 5 clean sheet. Terlepas lawan-lawannya juga nggak banyak shot on target, tapi dia ada lawan seperti Spurs, terus lawan kayak Leicester, lawan Aston Villa kan punya peluang. Banyak penyelamatan yang dilakukan dia di 3 pertandingan itu. Walaupun kalau kita main FPL, pasang Ramsdale nggak dapat bonus juga masih. Pertahanannya kan bukan tentang kiper, tapi tentang struktur pertahanan. Gila lu kalau nggak Ramsdale berapa gol itu? Iya, betul. Lawan ini aja Leicester ya. Habis menang 2-0 tuh ada 3 peluang Leicester loh. Itu terbangnya udah kayak Batman nangkap Robin. itu 3-2 diantaranya sangat krusial itu penyelamatan. Dan unggul 2-0 kemasukan 1 kan bisa jadi 2-2 kan. Kalau di sepak bola kan gampang lah gitu ya. Unggul 2-0 terus kalah 1. Untung kontraknya panjang ya, 4 tahun ya. Sampai Juni 2025 aman lah. Umur masih muda. Betul, masih muda. 23 ya? Ya, terus dan dipercaya pasti ya dengan kan rencananya mereka pasang pemain muda. Kenapa beli pemain muda kan untuk kedepannya nanti mereka berusaha lagi ya. Kan sekarang juga Leno bahkan jadi cadangan ya sekarang ya dibandingkan dengan penampilan Ramsdale kemarin. Ramsdale sekali ya. Tapi kan ada satu jinx yang mungkin harus dipatahkan oleh Ramsdale, bahwa setiap klub yang dia bentengi selalu degradasi ya. Forest? Ya, tapi kali ini nggak mungkin lah kalau degradasi dong. Kecuali dia pindah ke nggak usah lah sebenarnya. Anti klub kaya marah deh. Kalau dibandingkan Odegaard dan Emil Smith Rowe, lu melihat peran siapa yang lebih vital di Arsenal musim ini? Ya, gue sih lebih memilih, setidaknya kan dia dari awal musim ya, Emil Smith Rowe ya, lebih. Tapi kan kalau kita bicara bahwa
peran nantinya adalah pemain yang lebih pengalaman di internasional itu kan milik Odegaard, karena Odegaard sudah memperkuat Norway beberapa kali. Semakin banyak Arsenal dipanggil, Arteta semakin ngomel. Pulang-pulang cedera, selesai. Betul. Tapi kunci kemenangan Arsenal sebenarnya bukan cuma 2 pemain ini ya, ada Gabriel, ada Partey. Musim ini kalau Gabriel sama Partey main dari first line up, dari starting line up, mereka nggak kalah sama sekali. 3 pertandingan di bulan Agustus kan nggak ada dua-duanya. Tapi juga gue nggak yakin sih kalau ada dua-duanya mereka menang lawan Chelsea, mereka bisa nahan Chelsea ataupun City. Itu 3 kalah beruntun apa ya? Waktu awal itu lu menyangka nggak akan ada perubahan setelah awal musim yang membuat lu sakit gigi, terus tiba-tiba sekarang gila lu bisa ngalahin MU lu peringkatnya. Waktu mereka 3 kali kalah berturut-turut lawan Brentford kan nggak nyangka gue mereka bakal kalah. Tapi yang 2 lagi gue nyangka. Terus 0 poin dengan kemasukan 9 gol tanpa masukin sama sekali. Abis international match day FIFA, mereka kan main. Tapi gue yakin itu di bulan September itu mereka akan dapat 3 kemenangan. Kita kan sering ngomong, ini mereka 3 kali menang nih. Dengan menang 1-0, 1-0, 1-0 mereka bisa menang. Karena jadwal yang menguntungkan. Yang gue nggak nyangka itu adalah mereka menang lawan Spurs, menang lawan Leicester. Dan Aston Villa gue masih berpendapat bahwa akan draw. Nah itu dua hasil ini yang gue bilang bagus. Lawan Spurs lagi jelek gitu ya, untung sih. Ya betul. Itu sebabnya ada lagunya gitu September itu. Apa? September ceria. Nah, jadi... Kan ada yang bilang bahwa gini, kalau tim lu lagi terpuruk, cobalah lawan Spurs, tim lu akan naik. Gila loh, 2 pekan terus Spurs nggak SOT, nggak ada soal target. Sebenarnya kalau lihat jadwal yang benar-benar nguntungin itu September ya. Karena gampang lawannya Norwich, Burnley. Tapi masuk ke Oktober sebenarnya mereka diuntungkan dengan kondisi lawan yang lagi menurun. Spurs lagi nurun, Aston Villa lagi turun, Leicester lagi nurun kan. Leicester gitu. Angin-anginan lah. Ya itu. Kadang lawan MU tiba-tiba dia bisa bagus. Ya. Tapi nanti 30 November atau 1 Desember Arsenal lawan MU. Nah, itu tadi kan ada gosip-gosip bahwa Brendan Rodgers bakal ke MU katanya. Jangan nanti kalah 0-2 lagi. Brendan Rodgers ingat tim lu sebelumnya gitu. Sebelumnya kalah 2-0. Enggak lah, masa secepat itu sih. Ya, kita nggak ngebahas oleh out atau oleh stay. Itu pembahasan lain lagi. Arteta out atau Arteta stay? Arteta out udah nggak ada, Arteta out. Arteta stay. Gue nggak yakin lagi, gue nggak nemu orang-orang ngomongnya Arteta out. Ya. Iya. Tapi gini, kalau gue bilang ekspektasinya sekarang jadi terlalu tinggi ya. Kemarin itu gue lihat di media AFTV media yang fans-fansnya Arsenal. Udah banding-bandingin 100 pertandingan pertama. Karena kemarin dia pertandingan 100 ke 100 kan. 100 pertandingan pertama Wenger dengan 100 pertandingan pertama Arteta. Menangnya lebih banyak Arteta. Iya, Arteta cuma kalah sama siapa pelatih ini. Gue lupa. Dalam 100 pertandingan. Iya, dia lebih bagus daripada Wenger. Tapi kalahnya juga lebih banyak dari Wenger sebenarnya. Jadi ya. Tapi kan pertandingan dulu sama sekarang lawan-lawannya juga beda. Yang menariknya adalah Wenger kan diberi apa ya? Sama kayak Sir Alex Ferguson diberi keleluasaan waktu ya buat mengembangkan tim. Ya itu yang didapat Arteta bukan sekarang. Ya itu yang didapat Arteta. Dan ini gue pikir manajemen juga belajar. Makanya MU nggak mau ngontrak Conte lain harga mahal. Dia hanya mau cuma 2 bulan, 2 tahun, pendek gitu. Sementara pemain akademinya nggak dapat. Kalau nggak kontrak jangka panjang, pemain akademi nggak dapat tempat. Dan kemarin kan Kroenke juga bilang ya bahwa niatnya adalah melakukan proses dan progres, dan itu yang dia lakukan sekarang. Yang gue heran adalah fans Arsenal kok jadi damai sama Kroenke. Hasil berbicara, harapan itu muncul loh. Ya, betul. Nah harapan itu kayak mengobati luka kekecewaan sebelumnya, karena mungkin mereka melihat, oh iya dengan Arteta lihat nih pemain-pemain usia 21, 22, 23, ini 5 tahun 10 tahun lagi jadi Arsenal. Iya betul, dan kalau mereka terus progres seperti itu. Wenger kan juga dapatnya progres juga kan, di awal-awal kan dia belum, terus kan dia bangun tim dengan hanya ada Ian Wright, terus kan dia beli Bergkamp, terus dia beli Vieira, terus terakhir dia beli Thierry Henry yang ya pemain-pemain muda saat itu kan yang bikin terus akhirnya jadi pahlawan-pahlawan Arsenal, terus sampai ke Invincible. Terus dengan keuangan Kroenke kan ya ada kesan bahwa mereka itu bank, bukan klub sepak bola. Ya. Secara keuangan ya jelas bahwa mereka bagus, tapi kan secara prestasi kan pengennya hasil, dan itu yang belum didapat. Dan kalau bicara hasil sebenarnya Arteta sudah walaupun hanya kesannya adalah piala tiki-tiki, piala FA dan Community Shield, tapi jelas bahwa sudah ada piala gitu. Paling tidak ada progres, dari nggak punya harapan sekarang dapat harapan piala tiki-tiki. Tiki-tiki. Habis itu nanti yang ngincar
champion, habis ngejar champion. Zona Champions ya? Iya, zona champion, zona juara dulu. Habis itu baru ngincar juara Premier League, terus juara Liga Champion. Dapat nggak ya? Kan kita ngomong jangka panjang nih, kita nggak tahu pas targetnya 10 tahun ke depan Arsenal juara Liga Champion. Ketika 10 tahun ke depan klub-klub Eropa nggak mau ikut lagi Liga Champion, mereka ikut Liga Super Eropa. Atau ikut kayak Liverpool, setelah 30 tahun jadi juara Liga Inggris, tapi dengan pelatih berganti-ganti. Ini Arteta terus 30 tahun. Sampai Arteta pakai tongkat. Oke, tadi balik rapor Arteta 6,5. Ya, 6,5. Karena gini, banyak sekali masih ada ugly match, ugly win yang dia mainkan. Oke, orang kan bilang gini, Sir Alex Ferguson tuh banyak ugly win ya. Tapi setelah dia menjadi juara ugly win gitu loh. Orang lupa ugly win. Dan ini kan orang masih ngelihat bahwa Arteta ada di posisi di luar 5 besar, di luar 7 besar bahkan ya. Enggak, dia benar-benar harus menang dengan apa ya? Dengan permainan yang baik yang harus dia lakukan. Dan repotnya Arteta adalah kalau ngadepin klub-klub kayak Chelsea, Liverpool, City yang pressing itu gaya-gaya main dari kiper ke belakang, ke tengah, ke depan itu kan transisi yang terlalu lama ya kalau gue bilang, dan itu dimakan oleh klub-klub gede kayak gitu. Kalau boleh sih Arteta kayak kuliah gitu. Ini mata kuliah gue bolos boleh nggak ya? Ini lawan Liverpool, boleh nggak gue skip ya? Dan bahkan lawan Brentford ya, Brentford kan juga neken, kaget mereka lawan Brentford itu, nggak nyangka bahwa Brentford neken kayak gitu dan nggak jalan serangan baliknya Arsenal. Whatever ugly win is a win gitu. Iya, betul. Mourinho bukan ugly win seperti apa? Win juga orang ingatnya bicara. Piala Dunia 1994 nggak jelek apa tuh? Itu apapun dua tim besar yang takut karena udah lama nggak jadi juara, ya jadinya ugly win yang mereka. Tapi tetap aja orang ingatnya juaranya adalah ini. Iya, betul. Gue nggak mau nyebut nama negaranya. Piala Dunia 1994 juaranya adalah ini. Mau ugly win apa enggak? Kalau kita sih ugly face. Tapi ukurannya kalau Arsenal ini sebenarnya kalaupun mereka harus ugly win, mereka harus masuk ke zona Liga Eropa seenggaknya. Kalau mereka target lu kecil banget sih. Atau zona Liga Champions, tapi nggak yakin gue zona Liga Champions. Lu nyebut 3 klub yang zona Liga Champions. Dari awal musim tuh gue selalu bilang adalah Liverpool, City, dan Chelsea. Itu 3 yang tidak tergantikan itu. Berarti satu lagi berebut antara MU, Arsenal, West Ham sekarang. Tottenham Hotspur, tapi dengan keadaan kayak West Ham di Piala Liga ingat ngalahin menyingkirkan 2 tim Manchester. Betul kan, dua-duanya hilang. Liverpool dikalahin. Liverpool mengalah ke West Ham. Dan kalau gue pikir West Ham punya kesempatan, walaupun kalau kita lihat musim lalu cukup nggak West Ham main sampai akhir musim. Ya itu. Dan diuntungkannya adalah Arsenal waktu ketemu West Ham musim lalu adalah mereka melawan West Ham di pergantian tahun ya, Januari dan juga Maret, pada saat West Ham-nya udah ya kayak sekarang ya, naik bagus terus turun. Tapi kan kita nggak bisa ngarepin jadwal terus menerus gitu loh. Iya. Dan kecuali lu yang ngatur jadwal. Ya, kecuali siapa dong kalau kita nggak ngomong Liga Indonesia. Kita ngomong Liga Inggris. Oke, ya, jadi kalau gue pikir ya itu tadi, kenapa 6,5 atau taruhlah 7 ya karena banyak ugly win yang harus dia patahkan. Artinya lawan Burnley loh, nggak dapet shot on target, hanya 2 shot on target. Aduh, 2 shot on target itu 1 gol emang gol bagus, tapi 1 golnya lagi ke arah kiper, itu bukan on target ya. On kiper itu. Pokoknya nanti habis lawan MU, gue pingin lihat lagi rapornya Arteta sama lu berapa gitu. Iya, oke. Gitu ya. Oke. Thank you bersama Gita Suwondo di What with West. Kita melihat sesuatu yang unik, menarik untuk dibahas. Thank you, sampai ketemu. Salam Mikel, kebaikan. sukses. Siapa Mikel? Mikel Arteta. Kita Mikel Stitch. Jauh banget ya. Masih ingat aku disinfektan juga nih.